Berita Sumsel 24 jam hari ini. Sebagai ibu kota Provinsi Sumatera Selatan, pembangunan infrastruktur pemukiman dan pengembangan wilayah terus dilakukan pemerintah Kota Palembang. Hal ini pula diyakini bakal memicu pertambahan penduduk di Kota Palembang, seperti kawasan Kelurahan Keramasan, Kecamatan Kertapati, di mana jumlah penduduknya saat ini telah mencapai 12 ribuan lebih. Banyak pihak menilai dengan pesatnya pembangunan dan pengembangan di wilayah Kelurahan Keramasan ini, maka dapat berakibat lonjakan jumlah penduduk secara signifikan. Ibarat pepatah ada gula ada semut, demikian pula pantauan tim Sumsel 24 jam saat mendatangi kawasan Musi 2, Kelurahan Keramasan, Kecamatan Kertapati, Kota Palembang. Bila dahulu kawasan ini relatif sepi dan pemukiman penduduk masih sedikit sekali, namun kini berkat pembangunan di sana-sini mulai dari SPBU, perusahaan swasta dan perkantoran instansi, perlahan namun pasti kawasan tersebut menjadi ramai. Ditambah lagi rencana pembangunan pusat perkantoran milik pemerintah provinsi yang ditargetkan rampung dalam waktu dekat ini, serta berdirinya perumahan Citraland Palembang yang megah dan tertata rapi membuat kawasan tersebut semakin cantik bak bidadari. Seorang tokoh pemuda di sini, Romi Juniawan, memberikan komentar saat dikonfirmasi. Dia menyambut baik dan mengaku senang sekali atas perubahan ini. Bahkan dia ikut memprediksi setiap pembangunan kawasan pemukiman dan properti selalu bertumbuh menjadi sentra ekonomi. Banyak usaha dibuka di setiap kawasan pemukiman karena pihak pengembang biasanya juga membangun ruko selain perumahan. Tidak sedikit di sekitar atau bahkan di dalam kawasan permukiman dibuka bangunan spot kuliner, trade center, mall atau plaza, dan pusat pendidikan yang berimbas perekonomian daerah Musi 2 alami peningkatan, serta jumlah penduduk akan terjadi pertambahan. Reporter Muhammad Iqbal, juru kamera Al-Hadi Parit, palpres.com. Pemirsa, foto keindahan Pulau Cempaka di waktu senja berhasil menjuarai lomba fotografi yang digelar Museum Sriwijaya. Foto yang diambil Martius Jarwanto ini berhasil menyisihkan puluhan foto lainnya bertemakan Heritage of Sriwijaya. Foto keindahan Pulau Cempaka di waktu senja yang diambil Martinus Jarwanto berhasil menjuarai lomba fotografi bertema Heritage of Sriwijaya yang digelar Museum Negeri Sriwijaya. Selain Pulau Cempaka, foto siluet kemudi kapal karya Abrianca Liberto dan foto arca Buddha karya Peri Harisandi harus puas di posisi kedua dan ketiga. Sementara foto Jalatwara yang diambil Alif Gifarin meraih juara favorit. Pejabat Pengadaan Teknis Kegiatan DAK Fisik Museum Sriwijaya Khairul Syahri Panjalang mengatakan, para pemenang dalam lomba ini sudah dinilai oleh tim yang berkompetensi di bidangnya. Untuk juara pertama sendiri mendapat uang tunai 5 juta rupiah, juara kedua 4 juta rupiah, dan juara ketiga 3 juta rupiah, sementara juara favorit 500 ribu rupiah. Sebelumnya, foto karya para fotografer ini diunduh melalui Instagram dengan menandai akun TWKS. Selain keindahan foto, tim penilai juga melihat kesesuaian foto dengan caption yang menceritakan sejarah dari objek foto yang diambil. Dilaksanakan lebih kurang 1 bulan, ya. Dari pendaftaran kita lewat Instagram, kita seleksi yang harus memenuhi persyaratan foto, ya, cara memfoto. Dan harus memenuhi persyaratan caption, ceritanya. Jadi yang dipoto ini adalah salah satu koleksi Museum Sriwijaya dan hasil peninggalan Sriwijaya di Taman Wisata Kerajaan Sriwijaya. Jadi semua taman ini boleh, tapi harus ada ceritanya, ya. Bukan hanya foto saja, tapi dia harus memahami tentang sejarah Sriwijaya itu sendiri. Sementara itu, juara favorit lomba fotografi Heritage of Sriwijaya Alif Gifari mengaku terkesan dengan keindahan arca Jalatwara yang tersimpan di Museum Sriwijaya. Terlebih, arca tersebut dihiasi dengan warna yang indah sehingga menambah estetika dari peninggalan Kerajaan Sriwijaya. Jadi foto yang saya ambil ini bernama Jalatwara. Jalatwara ini menurut saya sangat unik dari segi bentuk, dan pada saat memfoto itu saya melihat ini adalah koleksi yang sangat-sangat estetik, didukung dengan cahaya yang di sekitaran koleksi tersebut. Setelah saya baca, Jalatwara ini merupakan arca yang atau koleksi yang ditemukan di Candi Bumi Ayu yang berfungsi sebagai pancuran air.
untuk di candi tersebut. Reporter Sri Depi, juru kamera tim Sumsel 24 jam, palfresh.com. Meski di tengah pandemi COVID-19 tak membuat Vini Leonijaya kehilangan ide kreatifnya untuk menghasilkan pundi-pundi rupiah. Warga perumahan Cindai Blok C1 Kelurahan Timbangan Kecamatan Indralaya Utara Kabupaten Ogan Ilir ini memutuskan untuk beralih profesi dari semula karyawan salah satu perusahaan provider seluler dan kini menggeluti bisnis buket bunga, buket uang, dan lainnya. Pandemi COVID-19 yang saat ini nyaris melumpuhkan sendi komponen kehidupan tak menyebabkan Vini Leonijaya menjadi kehilangan asa. Bermodalkan keyakinan dan tekad yang kuat, warga perumahan Cindai Blok C1 Kelurahan Timbangan, Kecamatan Indralaya Utara, Kabupaten Ogan Ilir ini menjajaki peluang baru dengan menggeluti bisnis buket bunga, buket parcel, buket uang, dan sebagainya. Sebuah bidang bisnis yang sangat berbeda dengan profesi yang sebelumnya dia geluti, yakni karyawan di salah satu perusahaan provider seluler. Saat palfresh.com menjumpainya di kediamannya, Vini tampak sedang sibuk menggunting kertas, mengelem snack, hingga membungkus buket yang sudah tersusun rapi. Tampak benar tangan Vini begitu terampil berkreasi membuat buket nan cantik. Menurut Vini, dia tertarik memulai bisnis buket saat melihat jualan buket di Unsri. Sebelumnya dia memang sudah menjual perlengkapan ulang tahun seperti balon huruf, balon angka, mahkota, dan undangan untuk bingkisan ulang tahun. Saat banyak mahasiswa yang menanyakan apakah dia juga menjual buket, Vini melihat itu sebagai sebuah peluang bisnis. Dia lalu belajar dari tutorial di YouTube dan Instagram. Karena banyaknya pelanggan yang sebagian besar adalah mahasiswa, lantas dirinya membuat buket bunga berbahan spun bond dengan harga Rp15.000 per buket. Dibantu ibu dan sang adik, Vini perlahan mulai membangun bisnisnya. Keputusan Vini menekuni bisnis buket terbilang cepat. Soalnya dari modal awal hanya Rp1 juta, sekarang omset sudah di atas Rp15 juta per bulan. Vini pun bersyukur masih bisa mendapat rezeki dari Allah dalam kondisi pandemi COVID-19 saat ini. Toko saya ini namanya V-Party Shop, tapi orang lebih kenal VIP Buket sih, karena lebih hitsnya buketnya kan. Kalau untuk buket dan parcel itu mulai dari 2019 sampai sekarang. 2019 sampai sekarang. Dengan modal? Awalnya sih cuma 1 juta ya. Kalau dulu mungkin ada 10 jutaan ke atas, alhamdulillah ya. Ya, jadi dulu aku tuh karyawan swasta di salah satu provider, karena kayaknya lebih nyaman kalau dagang aja lah ya di rumah, apalagi kita perempuan kan dibanding kerja pagi sampai sore kan ya Mbak ya. Jadi aku lebih milih buat kayak ini, lebih nyaman di rumah sih. Reporter dan juru kamera Betanika Susmanda, palfresh.com. Berita terakhir Sumsel 24 jam hari ini. Anggota Satreskrim Polres Muba menggerebek lokasi tambang minyak ilegal di Desa Pangkalan Bayat, Bayung Lincir awal pekan kemarin. Meski berhasil mengamankan 3 tersangka, polisi tetap memburu pemilik modal tambang minyak ilegal tersebut. Ketiga pria ini dihadirkan Polres Muba saat gelar perkara di hadapan sejumlah media di Mapolres Muba. Mereka diketahui para pekerja dari 3 sumur minyak ilegal yang berhasil diamankan anggota polisi awal pekan kemarin. Kapolres Muba AKBP Alamsyah Pelupesi mengatakan, para tersangka diamankan saat melakukan penambangan minyak ilegal di Desa Pangkalan Bayat, Kecamatan Bayung Lincir, Kabupaten Musi, Banyuasin. Selain para tersangka, polisi juga mengamankan 3 unit sepeda motor, 3 buah tameng penggulung tali, dan 3 buah pipa besi canting untuk mengangkut minyak dari dalam sumur. Ketiga tersangka ini dilakukan Alamsyah hanya berperan sebagai pekerja yang melakukan kegiatan illegal drilling. Untuk itulah pihaknya akan memburu orang yang mendanai tambang ilegal tersebut, yang kini sudah dikantongi identitasnya. Perlu saya sampaikan di sini bahwa dalam kegiatan ini kita berhasil mengamankan ada 3 tersangka, antara lain Garniso, kemudian John Herring dan Dendi Saputra. Ini ada beralamat di Kecamatan Bayung Lincir dan juga ada juga yang beralamat di Kecamatan Cikayung
dan satunya lagi beralamat di Kecamatan Batanghari. Kemudian barang bukti yang berhasil kita amankan adalah 3 unit sepeda motor, kemudian 3 buah cantingan, 3 buah tameng, dan 1 buah mesin sedot serta 15 liter sampel minyak. Sementara itu, salah seorang tersangka, Dendi, mengaku baru 1 pekan bekerja menambang minyak di daerah tersebut. Kegiatan illegal drilling ini dilakukan dirinya atas perintah seorang bos berinisial B. Dari hasil aktivitas tersebut, dia berhasil mendapatkan minyak mentah hampir 200 liter. Dari sana, dia mendapatkan upah sebesar Rp50.000. Reporter dan juru kamera Firdaus, Palpres.com. Demikianlah berita Sumsel 24 jam hari ini. Untuk pemirsa Sumsel 24 jam, jangan lupa tetap menerapkan protokol kesehatan seperti menjaga jarak, mencuci tangan, dan menggunakan masker. Saya Sri Devi, sampai jumpa.